lintasan terpendek dan algoritma Dijkstra. Nah, mengenai lintasan terpendek, ya, graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf yang berbobot atau graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Nah, bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, misalkan ya, atau waktu pengiriman pesan, atau ongkos pembangunan dan sebagainya. Nah, kata terpendek yaitu mempunyai arti minimalisasi bobot pada suatu lintasan di dalam graf. Nah, contoh dari lintasan terpendek yaitu misalkan simpul pada graf dapat merupakan atau kita misalkan terminal komputer atau simpul komunikasi dalam suatu jaringan. Nah, sedangkan sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan dua buah terminal komputer tersebut. Bobot pada graf dapat menyatakan biaya pemakaian saluran komunikasi antara dua buah terminal, jarak antara dua buah terminal, atau waktu pengiriman pesan antara dua buah terminal. Nah, persoalan lintasan terpendek ini menentukan jalur komunikasi terpendek antara dua buah terminal komputer. Nah, ini adalah contoh penggunaan lintasan terpendek pada dunia nyata atau pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan praktek ya, mencari lintasan terpendek kita menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, jika ada soal seperti ini, nah misalkan ada sebuah peta seperti ini, dengan simpul-simpulnya ini, yaitu simpul kota-kota ya yang ada di sini, bisa disimbolkan dengan angka ya, angka kota 1, kota 2, kota 3, dan sampai kota 8. Nah, di sini adalah tentukan lintasan terpendek dari kota-kota di bawah ini dengan titik awalnya adalah kota Boston atau kota yang nomor 5. Langkahnya ya, langkah penggunaan algoritma Dijkstra dalam penentuan lintasan terpendek yaitu kita buat dulu tabelnya. Nah, tabel ini kolomnya terdiri dari titik dipilih yang paling depan, kemudian titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kita tulis saja urut ya di kolomnya. Kemudian kita letakkan titik awalnya, karena titik awalnya diminta yang dari Boston, berarti kita tulis titik dipilih yang pertama ini, yaitu titik 5. Nah, kemudian karena kita diminta untuk memilih di titik 5, berarti awalnya kita tulis di kolom 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 kita tulis jarak tak terhingga terlebih dahulu. Ya. Kemudian titik 5-nya kita tulis 0. Kenapa? Karena kita diminta dari titik awalnya titik 5. Jadi titik bagian kolom 5 ini kita isi 0 karena di titik yang kita pilih itu sendiri. Ya. Kemudian ini kita beri, lainnya kita beri tanda tidak terhingga. Nah, kemudian kita lingkari ini. Ya. Nah, ketika kita lingkari, ya, ketika kolom yang sudah ada lingkaran merah, berarti nanti untuk ke bawahnya tidak kita lanjutkan penulisannya. Nah, sekarang kemudian dari titik 5 ya, dari titik 5 ini kita lihat dia mempunyai jarak di titik 6 dan di titik 4. Nah, berarti untuk baris selanjutnya di sini untuk kolom 4 kita isi 1500 ya, karena berhubungan langsung dengan kota 5. Nah, di sini 1500 kita tambahkan titik yang kita lingkari di barisan atasnya. Di sini 0, berarti 1500 ditambah 0 adalah 1500. Kemudian di sini di kota 6 250. 250 ditambah 0
di lingkaran merah, maka hasilnya adalah 250. Nah, bagaimana pada kota-kota yang tidak berhubungan langsung dengan kota nomor 5 ya, kota yang dilingkari merah di atasnya, berarti kita beri tanda tidak terhingga. Nah, di sini 1 tidak terhingga. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kita pilih yang paling kecil. Kita pilih angka yang paling kecil, yaitu antara 1.500 dan 250, maka yang paling kecil adalah 250. Sehingga kita bisa lingkari kolom yang ke-6 ini. Kemudian kita tulis di sini titik yang dipilih adalah titik 6. Oke. Nah, sekarang karena yang kita pilih titik yang ke-6, berarti kita fokusnya selanjutnya ke titik yang ke-6 dulu. Titik yang ke-6 kita lihat, di sini titik yang ke-6 berhubungan dengan kota 4, ya, kota 8, dan kota 7. Berarti nanti di kotak nomor 4, kotak nomor 8, kotak nomor 7, berarti nanti pasti ada angkanya karena berhubungan langsung dengan yang nomor 6. Nah, yang perlu diingat adalah hati-hati. Angkanya ini tidak langsung kita tuliskan ya. Ini kita tulis berarti 1000. Kemudian 1400 ya di bagian 8 ini. Kemudian ini 900 tidak. Tetapi kita harus menjumlahkan dulu dengan angka yang dilingkari pada barisan atasnya. Di sini adalah 250. Nah, sekarang kita lihat di angka yang keempat dulu. Di kota 4. Di sini kalau di kota 4, perhatikan ini sudah ada angkanya ya. Kita simpan dulu. Nah, di sini kalau kita tuliskan ya, ini dari kota 6 ke kota 4 itu 1000. Padahal di atasnya sudah ada 250. Ya kan, di barisan atasnya yang dilingkari merah. Kalau kita jumlahkan berarti 1000 ditambah 250. Hasilnya adalah 1250. Padahal ini sudah ada nilainya 1.500, maka kita pilih yang paling kecil. Antara 1.500 dan hasil penjumlahan dari 6 ke 4 yaitu 1000 dan 250, yaitu 1250, kan lebih kecil 1250, ya kan? Nah, jadi yang kita tulis di sini adalah 1250. Karena kalau kita bandingkan dengan yang hasil awal ya, angka awal dia lebih kecil ya, lebih kecil 1250. Jadi yang kita tulis yang ini ya, 1250-nya gitu. Kemudian paham ya untuk dari titik 6 ke titik 4 ini kenapa hasilnya 1250, kenapa kok enggak 1500? Karena kita pilih yang paling kecil antara 1500 dan antara penjumlahan 1000 dan 250. Jadi kita pilih yang paling kecil yaitu 1250. Kemudian jarak dari kota 6 ke kota 8 dan kota 6 ke 7. Ya, karena di sini di atasnya 7 dan 8 ini bagian kolom 7 dan 8 ini belum ada angkanya sama sekali. Jadi kita langsung menuliskan ya, yaitu di titik 8, kenapa dapat 1650? Karena kita jumlahkan ya. Dari kota 6 ke kota 8 yaitu 1400. Kemudian kita jumlahkan angka yang dilingkari dari baris atasnya yaitu 250 sehingga di sini 1650. Kemudian untuk yang angka 7 di sini di kota 7 jarak dari kota 6 ke kota 7 900 ya. 900 ditambah 250 yaitu 1150. Nah, kemudian kota-kota yang lainnya, kota 1, kota 2, kota 3 ini karena tidak berhubungan langsung dengan kota 6, berarti bisa kita tulis tidak terhingga. Nah, sekarang tinggal kita menentukan
di sini angkanya antara 1250, 1150, dan 1650. Kita pilih yang paling kecil, yaitu 1150. Sehingga kita beri lingkaran merah. Setelah itu kita tuliskan titiknya di sebelah sini, yaitu titik dipilih yang nomor 7, karena dilingkari kota yang nomor 7. Nah, kemudian kita fokus ke yang nomor 7, kota nomor 7. Kota nomor 7 ini hanya berhubungan langsung ke kota nomor 8. Ya, jadi kita fokusnya ke kota nomor 8. Nah, perhatikan di sini kota nomor 8 sudah ada angkanya 1650. Nah, coba kita bandingkan dengan hasil perhitungan jarak dan penambahannya dengan angka yang dilingkari di baris atasnya ini, ya, yaitu 1150. Di sini jarak dari kota nomor 7 ke kota nomor 8 adalah 1000. Kemudian kita jumlahkan dengan angka di baris atasnya ini, atasnya persis yang dilingkari merah, yaitu 1150. Kita jumlahkan maka hasilnya adalah 2000, 1000 tambah ini yaitu 2150. Kita bandingkan dengan nilai awal di sini 1650, sehingga yang paling kecil adalah 1650. Ya, sehingga kita tulis di sini tetap yaitu 1650 karena lebih kecil nilainya dari 1000 ini ditambah 1150. Nah, kemudian bagaimana untuk yang kota nomor 4? Di sini tidak berhubungan dengan kota nomor 7, tetapi ada angkanya. Berarti langsung saja kita tuliskan yaitu 1250. Ya, kita tuliskan langsung karena kota nomor 4 tidak berhubungan langsung dengan kota nomor 7. Jadi kita tulis aja, kita copy saja angka di atasnya. Kemudian untuk angka-angka kota-kota yang lain ya yang tidak berhubungan dan di sini angka di atasnya di sini tidak terhingga, berarti langsung saja kita kopikan seperti ini. Nah, kemudian dari barisan ini kita pilih angka yang paling kecil, yaitu antara 1250 dan 1650. Kita pilih yang paling kecil, yaitu 1250, sehingga kita beri lingkaran merah. Nah, ketika kita sudah memberikan lingkaran merah, maka kita tuliskan titik dipilihnya di sini adalah titik yang nomor 4. Oke. Nah, setelah itu kita fokus ke titik yang nomor 4. Nah, perhatikan titik yang ke nomor 4 ini mempunyai satu tujuan ya, yaitu ke kota nomor 3. Perhatikan ya, perhatikan di sini panahnya ya. Di sini walaupun kota nomor 4 ini mempunyai sisi ke nomor 6, tapi kan dia arahnya tidak ke nomor 6. Perhatikan arah panahnya ya. Dia hanya mempunyai arah ke nomor 3. Jadi yang sisi ini kita abaikan ya, kita ikuti arah panahnya. Nah, sekarang dari kota 4 ke kota 3 yaitu 1200, ya kan? Di sini dia tidak mempunyai sisi dari kota 4 ke kota lain, ya arahnya hanya ke kota 3. Nah, berarti kita hanya harus menuliskan angkanya di sini ya, di bagian kolom 3, yaitu hasil penjumlahan dari jarak kota 4 ke kota 3 yaitu 1200 ya, 1200 ditambah angka yang dilingkari di barisan atasnya yaitu 1250. Ketika kita jumlahkan 1200 dan 1250 maka hasilnya adalah 2450. Nah, kemudian kita tuliskan untuk kolom-kolom yang lain yang belum ada lingkaran merahnya. Di sini untuk nomor 8 ya, kolom 8 bisa kita tuliskan copy saja ya 1650 karena kota nomor 8 tidak berhubungan langsung dengan kota nomor 4.
Ya, kemudian untuk yang lainnya kita kopikan. Kalau ini tidak terhingga, ini juga tidak terhingga. Kemudian kita pilih angka yang paling kecil, yaitu antara 2450 sampai 1650. Ya, maka kita pilih yang ini 1650, kita beri lingkaran merah dan jangan lupa kita tulis titiknya. Di sini titik yang nomor 8. Setelah itu kita fokus ke titik nomor 8. Nah, titik nomor 8 ini mempunyai arah dari 8 ke nomor 1. Nah, berarti di sini kota 8 ke kota 1 1750. Kita jumlahkan dengan angka yang dilingkari di barisan atasnya yaitu 1650. Kita jumlahkan 1700 dan 1650. Hasilnya kita tulis di kolom 1 yaitu 3350. Ya. Nah, di sini kita lihat. Oke, kita tuliskan ya di sini ya. Kemudian untuk kolom-kolom yang lain, ini yang kolom yang tidak atau belum mempunyai lingkaran merah, tinggal kolom 2 dan kolom 3. Nah, di sini karena kota nomor 8 tidak berhubungan langsung dengan kota nomor 3, berarti angka di kolom 3 ini bisa langsung kita kopikan. Ya, kita tuliskan di sini. Kemudian untuk kota yang nomor 2 karena tidak berhubungan langsung dengan kota nomor 8, kita langsung kopikan saja nilai dari baris atasnya, ya. Kemudian kita pilih antara 3350 dan 2450 yang paling kecil yaitu 2450. Kita beri lingkaran merah. Kemudian kita tuliskan titiknya di sini kolom 3, berarti di sini titik 3. Nah, kemudian kita lihat dari titik 3. Dari titik 3 ya atau dari kota 3 ini mempunyai dua tujuan yaitu ke kota nomor 2 dan kota nomor 1. Nah, kita lihat dulu di sini ke kota nomor 2. Ke kota nomor 2 yaitu 800 ya. 800 ini harus kita jumlahkan dulu dengan angka yang dilingkari di barisan atasnya yaitu 2450. Berarti 800 ditambah 2450 yaitu 3250. Nah, di sini ya 3250 di kolom 2-nya. Kemudian di kolom 1-nya ya. Kenapa kok ini yang tertulis ini ya? Yaitu kita pilih yang paling kecil ya. Dari kota 3 ke kota 1 kan 1000 ya. 1000 ini harus kita jumlahkan dengan 2450. Maka hasilnya adalah 3450. Kita bandingkan dengan nilai awal yang nomor 1 yaitu 3350. Kan yang paling kecil antara 3350 dan 3450 adalah ini kan 3350. Jadi kita tuliskan yang 3350, bukan yang hasil penjumlahan antara 1000 dan 2450 ya. Jadi kita tuliskan 3350 ini. Kemudian yang kolom kedua yaitu hasil penjumlahan antara 800 dan 2450 yaitu 3250. Ya, kita tuliskan langsung karena nilai di atasnya di sini tidak terhingga, jadi bisa kita tuliskan langsung hasil penjumlahannya yaitu 800 ditambah 2450 yaitu 3250. Kemudian antara dua angka ini kita pilih yang paling kecil yaitu 3250. Kita beri lingkaran merah. Kemudian kita tuliskan di sini di kolom kedua, berarti kita tulis titik dipilihnya adalah 2. Nah, kalau seperti ini ya, dari titik 2 mempunyai jarak atau mempunyai sisi
atau kota 2 ini terhubung dengan kota yang nomor 1. Di sini jaraknya antara kota 2 dan kota 1 adalah 300. Kemudian kita jumlahkan 300 dan 3250 ya, yang dilingkari di barisan atasnya kita jumlahkan hasilnya adalah 3550. Kemudian kita bandingkan dengan nilai awalnya, di sini sudah ada 3350. Antara 3350 dan hasil penjumlahannya tadi, yaitu 3550, maka yang lebih kecil adalah 3350. Sehingga kita tuliskan di sini. 3350 kita lingkari dan kita tulis di sini adalah titik yang dipilih nomor 1. Nah, ketika sudah setiap kolom sudah ada lingkaran merahnya seperti ini, maka proses selesai. Ya. Kemudian kita bisa menentukan jarak antara kota 5 dengan kota 5 itu sendiri berarti hasilnya adalah 0. Jarak antara kota 5 dan kota 6 yaitu 250. Jarak antara kota 5 dan kota 7 berarti 1150. Kemudian jarak antara kota 5 dan kota 4 dengan lintasan terpendek adalah 1250. Kemudian jarak kota 5 ke kota 8 dengan lintasan terpendek yaitu 1650. Kemudian jarak antara kota 5 ke kota 3 dengan lintasan terpendeknya adalah 2450. Kemudian jarak antara kota 5 ke kota 2 dengan lintasan terpendeknya adalah 3250. Kemudian jarak antara kota 5 ke kota 1 dengan lintasan terpendek, maka hasilnya adalah 3350. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya.